Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4, mahasiswa dari Universitas Primagraha, ingin membahas tentang budaya Jawa. Untuk memenuhi tugas kuliah Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Sastra Wijaya MPD. Nah, sekarang kita simak yuk videonya. Kebanyakan dari kalian pasti suku Jawa, ya kan? Bahkan setiap kalian pergi jalan-jalan atau mengunjungi suatu tempat, maka akan sering bertemu dengan orang Jawa. Ya, itulah bukti kalau suku Jawa itu mendominasi di Indonesia. Pulau Jawa sesuai dengan nama suku bangsanya. Namun mereka juga tersebar di seluruh penjuru Nusantara karena memang populasinya paling banyak dibandingkan dengan suku-suku bangsa Indonesia yang lainnya. Orang Jawa dikenal sangat lemah lembut, pandai bersosialisasi, dan memiliki jiwa seni yang tinggi. Bahkan ada juga yang menambahkan dengan image orang Jawa yang sangat dekat atau kental dengan dunia mistis atau gaib. Suku Jawa sangatlah menghormati warisan leluhurnya. Untuk itulah tradisi dan budaya sangat melekat dengan orang Jawa. Ada kesenian, rumah adat, alat musik, pakaian adat, makanan khas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baju kebaya menjadi salah satu pakaian adat yang sangat identik dengan orang Jawa. Ada makanan khas nasi pecel di Jawa Timur, kesenian reog di Ponorogo, Jawa Timur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hampir semua ciri khas Jawa Timur itu mendunia. Asal-usul suku Jawa. Pulau Jawa itu ramai, padat, dan luas. Makanya asal-usulnya pun panjang lebar dengan banyak versi. Ada yang berpendapat bahwa suku Jawa itu ada sebagai dampak adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di Pulau Jawa seperti Majapahit, Mataram, Singasari, dan lain-lain. Namun ada juga yang berpendapat bahwa suku Jawa itu lahir sejak diketemukannya banyak fosil manusia purba. Selain itu, juga ada yang berpendapat bahwa suku Jawa ini juga lahir dari masuknya orang asing ke Indonesia, utamanya ke Pulau Jawa, yakni orang Cina dan India. Ada 5 versi detail tentang asal-usul suku Jawa di Indonesia. Tulisan India kuno. Nah, kalau versi asal-usul suku Jawa yang satu ini pasti kalian bakal merasa familiar banget. Soalnya ada hubungannya dengan Aji Saka. Masih ingat kan dengan sorbannya yang super panjang itu? Huruf Jawa atau aksara Jawa pun juga terlahir dari sejarah Aji Saka. Dalam sejarah dikatakan bahwa Aji Saka adalah seorang yang sakti berasal dari India. Dialah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Bersama dengan abdinya, Aji Saka membabat Pulau Jawa hingga bisa seramai seperti sekarang ini. Asal-usul yang satu ini memang sangat terkenal sehingga orang Jawa sangat meyakini bahwa Aji Saka adalah nenek moyang mereka. Nah, kalau yang kedua ini pendapat para arkeolog. Kalau versi yang satu ini berhubungan dengan dunia arkeologi, di mana para ilmuwan yang ahli dalam bidang arkeologi atau disebut dengan arkeolog telah meneliti bahwa suku Jawa lahir karena banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba di Pulau Jawa. Homo erectus dan Pithecanthropus erectus adalah dua macam fosil yang paling banyak ditemukan di Pulau Jawa. Lalu apa hubungannya dengan asal-usul suku Jawa? Ya, karena sudah dilakukan tes DNA dengan orang Jawa, bahkan keduanya memang cocok.
Trinil adalah kawasan di Jawa yang menyimpan banyak fosil-fosil manusia purba. Bahkan Eugene Dubois, seorang ahli otonomi manusia, menemukan fosil erectus di Trinil ini, yakni pada tahun 1891. Ketiga, pendapat para sejarawan. Von Heijngelder adalah seorang sejarawan yang menyatakan bahwa asal mula suku Jawa adalah karena adanya migrasi orang Tiongkok secara besar-besaran ke Pulau Jawa pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan 500 sesudah Masehi. Kok dari daerah Yunanlah yang paling banyak berdatangan ke Pulau Jawa. Untuk itulah para sejarawan meyakini bahwa suku Jawa adalah keturunan Tiongkok. Makanya gadis Jawa itu cantik-cantik. Yang keempat, ada versi surat kuno. Kerajaan Mataramlah yang menuliskan surat kuno ini. Di dalamnya dituliskan bahwa suku Jawa itu lahir dari keturunan kerajaan Turki, di mana kerajaan Turki sendiri mulai masuk ke tanah Jawa sejak tahun 450 sebelum Masehi. Utusan dari kerajaan Turki untuk mengembangkan wilayah artinya betah tinggal di tanah Jawa. Mereka kemudian memulai kehidupan baru di sini, namun juga masih memiliki link dengan kerajaan Turki. Lalu nama dari Pulau Jawa tersebut menurut mereka awalnya bernama Tanah Jawi. Adapun alasan pemberian nama tersebut adalah karena di Pulau Jawa banyak tumbuhan tanaman Jawi. Nah, yang kelima ada buku babat Tanah Jawa. Pernah dengar nggak tentang buku babat Tanah Jawa? Buku tersebut terbit dengan maksud memberikan pengetahuan kepada generasi ke generasi tentang munculnya tanah Jawa beserta suku bangsanya yang sekarang menjadi tempat tinggal paling nyaman. Di mana menurut sejarah, babat tanah Jawa ini berasal dari sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kling. Singkat cerita, Kerajaan Kling sedang dalam pemberontakan, sehingga Pangeran Kling melarikan diri. Pangeran Kling memasuki sebuah wilayah yang tanpa penghuni. Dia membangun sebuah kerajaan baru bernama Java Cekuara. Nah, sejak saat itulah suku Jawa lahir. Ada kata Java dalam nama kerajaan yang jelas banget mengarah ke nama Pulau Jawa. Tiga ciri khas suku Jawa. Sama halnya dengan suku-suku bangsa lain di Indonesia, suku Jawa juga memiliki ciri khas tersendiri, di mana ada tiga ciri khas yang wajib kalian ketahui. Jadi kalian tidak cuma mengaku jadi orang Jawa aja. Bahasa Jawa. Orang Jawa memiliki bahasa khusus dengan nama yang sesuai dengan nama suku bangsanya, yakni bahasa Jawa. Bahasa ini beda dengan bahasa daerah lainnya, di mana ada tingkatan bahasa yang wajib kalian pahami. Sebagai bahasa ibu, orang Jawa harus bisa berbahasa Jawa, harus bisa bahasa krama ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dengan baik dan benar. Jadi orang Jawa ora lali Jawane. Nah, yang kedua ini ada falsafah hidup. Suku Jawa itu memiliki pegangan hidup atau prinsip hidup yang sangat kuat. Mereka melakukan segala hal dalam hidup berdasarkan pada falsafah hidup yang mereka miliki. Beberapa di antaranya yang dikenal adalah urip iku amung mampir ngombe, yang artinya hidup itu ibarat hanya mampir minum. Makannya adalah dalam menjalani kehidupan yang singkat, kalian harus melakukan banyak kebaikan demi kehidupan yang nyaman dan juga untuk pegangan di akhirat.
Ada lagi tuh, sapa nandur bakale nunduh. Ngunduh artinya siapa yang menanam pasti akan panen dari apa yang ditanam. Kalau yang ditanam hal yang buruk, maka akan kembali menjadi hal buruk bagi dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya. Nah, ada satu lagi nih, aja rumangsa bisa. Ora ono masane ngene. Ojo rumangsa bisa, tapi bisa rumangsa. Nah, artinya itu jangan bilang mudah atau selalu bisa, tapi merendahlah. Itu sebuah peringatan kalau sombong itu bukan hal yang baik, karena di atas langit masih ada langit. Nah, yang ketiga ada tradisi Jawa. Di dalam lingkungan suku Jawa ada banyak tradisi kejawen. Di antaranya adalah mantu atau pernikahan, bedak sinten atau piton-piton. Nah, itu 7 bulanan bayi, selamatan, kirim doa, barokohan itu syukuran untuk ladang atau sawah. Ini syukuran untuk kelahiran anak sapi. Tingkepan itu 7 bulan kehamilan. Telon 3 bulan kehamilan dan 3 bulanan bayi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Mengundang tetangga dan sanak saudara ke rumah menjadi tradisi Jawa yang bisa mempererat tali silaturahmi. Bahkan di hari-hari besar Islam seperti 1 Muharram atau Maulid Nabi, ada tradisi selamatan yang dilakukan orang Jawa. Tradisi-tradisi suku Jawa ini pun akan dijadikan sebagai salah satu jenis festival nasional yang mendatangkan banyak wisatawan, seperti Grebeg Suro di Ponorogo, Tumpeng Pura di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketiga ciri khas suku Jawa tersebut adalah hal yang unik dan hanya dimiliki oleh orang Jawa. Sebuah warisan budaya yang harus dilestarikan agar anak cucu gak kehilangan tradisi Jawa yang indah ini. Mata pencaharian suku Jawa. Kalau berbicara soal pekerjaan orang Jawa, maka petanilah yang mendominasi. Kebanyakan petani sawah, namun banyak juga yang menjadi petani kebun yang berada di daerah dataran tinggi. Karena wilayah Jawa yang masih banyak desa-desanya, maka petani menjadi mata pencaharian yang paling mendominasi. Namun untuk tinggal di kota, suku Jawa banyak juga yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan, tentara, pedagang, wirausaha, dan lain sebagainya. Luasnya area Pulau Jawa dengan kepadatan penduduknya membuat perekonomian di Jawa dibilang sangat ramai. Biaya hidup yang terus memuncak dibarengi dengan kesempatan mencari uang yang banyak, tinggal bagaimana menyikapi dan berusaha. Merantau ke Jakarta dan mengais rezeki di sana adalah pilihan yang paling banyak diambil oleh orang Jawa. Mereka yang berasal dari pedesaan melakukan urbanisasi ke kota untuk mendapatkan kualitas ekonomi yang lebih baik. Kini, banyak juga yang memilih menjadi TKW atau TKI. Mereka mampu membangun rumah dan membuka usaha dari pilihannya bekerja di negeri orang. Kehidupan berkeluarga pun menjadi lebih sejahtera. Rumah adat. Ada banyak sekali nama rumah adat di Pulau Jawa. Setiap rumah adat memiliki nama tersendiri. Rumah adat suku Jawa ini sampai sekarang dipertahankan sebagai mode tempat tinggal orang Jawa. Semua rumah adat di Pulau Jawa menggunakan bahan dasar kayu, bukan kayu sembarangan, sehingga bisa bertahan hingga ratusan tahun. Buktinya banyak bangunan peninggalan sejarah yang sampai sekarang masih awet. Nah, di Jawa Timur, rumah adat di Jawa Timur ini bernama Rumah Joglo. Rumah Joglo ini memiliki atap yang khas, yakni berbentuk prisma. Ada 3 bagian yang ada di dalam rumah Joglo, yakni bagian belakang, tengah, dan bagian depan atau disebut kantung.
toko guru adalah ciri khas rumah adat Jawa Timur ini, yakni berupa tiang penyangga yang jumlahnya ada 4. Kalian bisa lihat di rumah nenek, pasti ada 4 tiang di dalam rumahnya. Kalau rumah modern kan nggak punya tiang, kecuali di teras. Untuk rumah joglo ini memang namanya sama dengan rumah joglo di Jawa Tengah. Namun di Jawa Timur hanya ada 1 rumah joglo dengan 3 jenis, yakni joglo Pakrau, joglo Hageng, dan joglo Sinom. Jawa Barat. Untuk rumah adat di Jawa Barat pun demikian, memiliki keunikan tersendiri. Nama-namanya adalah Imah Badak Hai, rumah tokoh anjing, rumah Imah jualan bapak, rumah jolopong, Imah parahu, gemeruk, kasepuhan, Imah dan capit gunting. Nah, sekarang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada banyak rumah adatnya. Di antaranya adalah rumah joglo, rumah adat Panggang-Pe, rumah adat Tajung, rumah adat Kampung, dan Limasan. Semuanya memiliki ciri khas tersendiri walaupun secara sekilas hampir sama dengan rumah adat Jawa Timur. Nah, yang sekarang ini daerah istimewa Yogyakarta. Rumah adat Bangsal Kencono adalah nama rumah adat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bentuknya seperti rumah joglo namun lebih besar bak keraton, karena memang warisan bangunan keraton Mataram.